Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Maulana. Dari kelas 11 IBB saya akan ingin mempresentasikan periodisasi karya sastra Indonesia Balai Pustaka. A. Latar belakang. Balai Pustaka merupakan salah satu penerbit besar yang banyak memproduksi berbagai jenis buku. Berdiri pada tahun 1917 yang merupakan pengukuhan Komisi untuk Sekolah Bumi Putera dan Bacaan Rakyat atau Komisi for the Inland School and Volkstur. Didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 14 September 1908 di negeri Nusantara ini banyak sekali orang berkecimpung di dunia sastra. B. Balai Sastra pada periodisasi sastra Indonesia Balai Pustaka. Memasuki awal abad 20, kesadaran warga Bumi Putera Hindia Belanda bahwa mereka sedang dijajah mulai bangkit. Tulisan-tulisan bernada kritik terhadap pemerintah Belanda sudah mulai beredar. Pemerintah kolonial punya cara cerdik untuk meredam hal itu dengan menerbitkan tulisan-tulisan yang membuat rakyat lupa kalau mereka sedang dijajah. C. Genre sastra pada periodisasi sastra Indonesia Balai Pustaka, yaitu yang pertama prosa, 2 puisi, yang ketiga syair, 4 pantun, 5 gurindam, 6 hakikayat. D. Di sini ada ciri-ciri sastra pada periodisasi sastra Indonesia Balai Pustaka. Yang pertama, gaya bahasa mempergunakan perumpamaan klise, pepatah dan peribahasa. 2. Alur yang digunakan sebagai besar alur lurus. 3. Teknik penokohan dan pewatakan menggunakan analisis langsung. 4. Pusat pengisahannya pada umumnya menggunakan metode orang ketiga. Yang kelima, banyak sisipan-sisipan peristiwa yang tidak langsung dengan inti cerita. 6. Bersifat didaktis. 7. Bercorak romantis. 8. Permasalahan adat. 9. Pertentangan paham kaum tua kaum muda. 10. Latar cerita pada umumnya latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah. 11. Cerita bermain pada zaman sekarang bukan di tempat dan zaman antah berantah. Lanjut. Sastrawan beserta hasil karyanya pada periodisasi sastra Indonesia Balai Pustaka. Yang pertama, Mara Rusli. Siti Nurbaya, Ia Hami memang jodoh kemanaka. 2. Meari Siregar atau Azab dan Sengsara, Si Jamin dan Si Johan. 3. Abdul Muiz atau Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Lo Beranak Surapati, Never the Twain, Hulu Balang, Raja, Dari Hal Oebi Kajwe, Menanam Serai dengan Membuat Minjak Serai. Yang terakhir, 4. Muhammad Kasin atau Muda Teruma, Bertengkar dan Berbisik, Jaminuang Pergi Berburu Niki Batera. Nah, di sini ada pengarang yang karyanya menonjol atau disebut Mara Rusli. Di latar belakang kehidupan pengarang, Mara Rusli dianggap sebagai pencetak tradisi sastra Indonesia modern berkuat karyanya. Siti Nurbaya 1922. Mara Rusli dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1889 di Kota Padang dalam lingkungan berkeluarga beragama Islam. Dia meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Dalam dunia karang mengarang, ia pernah memakai nama samaran Sadi B. Mara Rusli dilahirkan pada keturunan bangsawan. Ayahnya bernama Sultan Abu Bakar, seorang Demang dengan gelar Sultan Pangeran, keturunan langsung Raja Pagaruyung. Ibu Mara Rusli berasal dari Jawa dan masih keturunan Sentot Alibasyah.
salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro, gelar Marah untuk Marah Rusli diperolehnya dari ayahnya yang bergelar Sultan. Karya sastra hasil karya pengarang. Yang pertama, Siti Nurbaya. 2. Lahami. 3. Memang Jodoh. 4. Anak dan Kemenakan. Karakteristik karya pengarang pada periodisasi sastra Indonesia Balai Pustaka. Dalam sejarah sastra Indonesia, Marah Rusli tercatat sebagai pengarang roman yang bernama diberi gelar oleh H.B. Jasin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia sebelum muncul bentuk romansi Indonesia. Bentuk prosa yang biasanya digunakan adalah hikayat. Lanjut, Marah Rusli berpendidikan tinggi dan buku-buku bacaannya banyak yang berasal dari barat yang menggambarkan kemajuan zaman. Kesimpulan dalam sejarah Balai Pustaka berbentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nama awal dari Balai Pustaka yaitu Commissie voor de Instichtelijke School en Volkstur. Kemudian pada tahun 1917, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan Kantor voor de Volkstur atau kantor bacaan rakyat yaitu Balai Pustaka. Karya pertama yang diterbitkan pada masa angkatan Balai Pustaka adalah Azab dan Sengsara oleh Marhari Siregar L. atau 1920. Tujuan didirikan Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah. Balai Pustaka juga melakukan berbagai cara untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang menyoroti kehidupan pernyataan atau cabul dan dianggap memiliki misi politis atau liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah satu kata dari saya yang kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.